Huruf A kan disebutnya E. Arti kalau mereka cara mengejanya ERTI. Harusnya ertai, ya kan? Tapi mereka nyebutnya erti. Oke. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya membahas kosakata, izinkan saya untuk membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia. Komentar pertama dari Mbak Asri Suryani. Bagi warga Malaysia, terutama para tipe M, penganut paham halu mahawangsa Melayu, tidak akan mengerti dan tidak akan memahami kehebatan negara, bangsa, dan bahasa Indonesia. Kami berhasil menciptakan, memperjuangkan, menjalankan, memartabatkan, dan memperkasakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ini adalah apa yang tertulis di dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Saya yakin warganet Malaides pasti berusaha untuk menidakkan yang namanya Sumpah Pemuda itu, dan saya yakin mereka yang ultra Melayu itu paling benci dengan yang namanya Sumpah Pemuda. Karena agenda mereka tuh hanya satu saja. Mereka ingin agar bahasa Indonesia itu disebut saja bahasa Melayu, supaya mereka bisa mendompleng. Dan kita tahu juga bahwa mereka juga paling sebel, paling anti dengan konsep bangsa Indonesia. Karena apa? Mereka mempunyai kepentingan. Mereka ingin adanya bangsa Melayu. Sedangkan di Indonesia, yang namanya Melayu itu hanya adalah salah satu suku saja yang ada di Indonesia. Sedangkan bangsa Indonesia itu adalah terdiri dari banyak suku yang ada di Indonesia disatukan dengan satu nama bangsa Indonesia. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa negara jiran kita ini mempunyai krisis identitas diri. Mengapa? Kalau mereka ingin mengatakan bangsa Melayu, lantas bangsa Cina, bangsa India yang tinggal di negara mereka itu mau mereka letakkan di mana? Ataukah mereka itu sebagai warga kelas 2 saja di negara mereka? Lantas konsep bernegara mereka itu seperti apa? Ada kasta-kasta seperti itu kan? Komentar dari Mas Safa Utomo. Sejarah Malaides terlalu banyak diputarbalikkan. Makin jelas mutu pendidikan di sana levelnya tak jauh dari hikayat dan cerita rekaan semata, layaknya propaganda. Betul Mas, bahkan kalau kita melihat ya, itu yang hikayat Hang Tuah aja itu mereka anggap sebagai sejarah. Kalau menurut definisi hikayat itu hanyalah rekaan semata. Namun, ternyata di Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides, rekaan itu sama tingkatannya dengan riwayat, sama dengan sejarah. Berarti itu dianggap sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, berbicara tentang propaganda, saya membaca satu komentar dari Mahesa Kenanga 9726, di mana beliau menuliskan sebagai berikut. Kamus adalah cermin intelektual. Tanpa kejujuran dalam mencantumkan sumber, ia berubah dari alat pendidikan menjadi alat propaganda. Komentar ini sangat menarik, teman-teman. Mengapa? Karena mungkin teman-teman sudah melihat video yang saya unggah sebelum video yang ini, di mana saya menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa faktanya negeri jiran ini ketika mereka ingin membuat kamus, mereka tidak mempunyai orang yang mempunyai keahlian untuk membuat kamus. Sehingga mereka menggunakan siapa? Teku Iskandar, orang Aceh, untuk menjadi kepala divisi perkamusan di Malaides. Artinya, untuk membuat kamus mereka aja, mereka harus mengundang Tengku Iskandar ini. Untuk membuat kamus mereka loh ya, kamus bahasa kebangsaan mereka. Dan setelah itu mereka juga meminta tolong ke UNESCO agar mengirimkan seorang pakar. Dan yang dikirim oleh UNESCO itu adalah Profesor Atyu.
Kenapa Profesor Atiu dikirim? Karena Profesor Atiu ini pernah bekerja sama membuat Kamus Indonesia Belanda dengan Bapak WJS Purwadarminta. Dan yang lebih lucunya lagi, kalimat di dalam kamus mereka itu diartikan oleh warganet Maledes ini yang mengartikan bahwa yang membantu membuat kamus bahasa Indonesia versi Maledes itu dari UNESCO ada dua orang, Profesor Atiu dan juga Bapak WJS Purwadarminta. Padahal yang dikirim oleh UNESCO itu adalah Profesor Atiu dan itu tertera dengan sangat jelas di kata pengantar edisi pertama Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Ya, mungkin mereka bingung lah bagaimana cara membaca kalimat untuk membedakan mana subjek, predikat, objek, keterangan, bingung. Nah, itu adalah fakta sejarah. Kemudian juga di dalam kata pengantar di kamus tersebut jelas-jelas dituliskan mereka mengambil kosakata bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka yang miskin tersebut. Mereka menggunakan kosakata bahasa Indonesia dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bapak WJS Purwadarminta. Itu fakta sejarah. Dan saya harus angkat topi ya terhadap kejujuran orang yang menulis baik kata pengantar, pengiring kata, kata pendahuluan di edisi pertama tahun 1970 tersebut. Namun, apa yang terjadi? Begitu di edisi keempat tahun 2005, di kata pengantarnya itu betul-betul seperti kacang lupa dengan kulitnya. Karena yang ditulis apa? Kamus ini adalah kamus rujukan utama yang paling autentik untuk bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia. Kan itu namanya kacang lupa dengan kulitnya. Di mana kamus kalian itu dibuat oleh orang Indonesia. Mengambil kosakata bahasa Indonesia dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Lah kok bisa-bisanya kalian mengatakan bahwa bahasa Melayu itu digunakan di Indonesia? Saya melihat bahwa tulisan di kamus edisi keempat ini adalah menjadi alat propaganda. Jadi kamus mereka itu bukan sebagai untuk pendidikan, seperti yang dituliskan oleh Mahesa Kenanga ini. Jadi kamus mereka itu sudah menjadi alat propaganda untuk membesar-besarkan bahasa dan bangsa Melayu. Kemudian komentar dari MW Widayat, ikut komen lagi, Kamus Umum Bahasa Indonesia 1952 disusun selama 9 tahun oleh WJS Purwadarminta dan 5 orang dari 5 kota yang berbeda. Betapa jelimetnya, betapa rumitnya sehingga memerlukan banyak waktu. Dan oleh Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes tahun 1970, pada kata pengantarnya tertulis, untuk menyiapkan kamus ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, di samping berusaha menjadikannya selengkap mungkin, betapa mudah dan enaknya tinggal menyalin hasil jerih payah orang untuk dijadikan sebuah karya. Walaupun yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu adalah Bapak Tengku Iskandar yang notabene dari PD Aceh atas permintaan Maledes waktu itu. Untuk info saja, Bapak Tengku Iskandar adalah pendiri Universitas Siah Kuala Aceh atas perintah Bung Karno dan mengajar di Universitas di Malaya serta mendapat gelar profesor dari Brunei Darussalam. Meninggal di Leiden, Belanda, di mana beliau menjadi dosen di Universitas Leiden, alma maternya. Maledes ini nggak bisa lepas dari Indonesia pada awal-awal tahun pemerintahannya. Tapi kini generasi saat ini banyak yang tidak mau mengakui sejarah negerinya, digiring oleh opini-opini menyesatkan dari para profesor dan anggota parlemennya untuk mengaburkan sejarah agar bisa mencaplok Indonesia secara halus. Harus selalu diingatkan secara terus-menerus nih, salah satunya melalui kanal ini. Maju terus. Terima kasih Mas atau Mbak MW Widayat. Teman-teman sudah baca semualah apa yang kata pengantar, kata pengiring, kata pendahuluan yang dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi pertama. Itu jelas-jelas tertulis bahwa negeri tetangga ini memang tidak mempunyai kemampuan untuk membuat kamusnya sendiri.
Dan itu sangat ironis kan, dengan koar-koar yang selalu mereka katakan, bahasa Melayu itu sudah ada ribuan tahun. Jadi seolah-olah mereka lah pemilik satu-satunya bahasa Melayu, namun faktanya untuk membuat kamus bahasa kebangsaan mereka saja, mereka tidak mempunyai seorang pun ahli atau yang mempunyai kemampuan untuk membuat kamus bahasa kebangsaan mereka. Jadi, kalau saya membaca komentar dari warga net Maledes yang koar-koar mengatakan, oh, bahasa Melayu itu sudah ada ribuan tahun yang lalu, yang secara implisit dia ingin mengatakan, merekalah yang mempunyai bahasa Melayu itu, saya bisa bilang itu bualan kosong. Kalau orang Minang bilang itu otak gadang. Kalau orang Jawa bilang ngedabrus. Karena faktanya kalian aja tidak punya orang satu pun untuk bisa membuat kamus bahasa kebangsaan kalian. Itu fakta. Dari Mbak Sri Mei Purnawanti, untuk membuat kamus kebangsaan saja mereka tak mampu sampai meminta bantuan UNESCO. Kenapa tidak dikumpulkan orang ahli bahasa dan budaya di negeri kalian? Kalian gali sendiri dari bahasa dan budaya kalian. Saya yakin jika dilakukan dengan baik, kamus kalian tidak sekedar copy paste kamus besar bahasa Indonesia, malah akan mengangkat budaya kalian sendiri secara autentik. Emang mereka punya budaya yang autentik, Mbak? Ini adalah cermin ya, mental orang di mana kemerdekaannya aja diberi. Sehingga mereka tidak punya rasa percaya diri untuk bisa membuat kamusnya sendiri. Itu saja. Mereka selalu dalam dilema, oh kita tidak punya ahlinya, oh kita tidak punya ini. Jadi kita tunggu orang luar aja, orang asing aja yang bantu kita. Jadi mereka tidak ada yang namanya berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ya, itu fakta. Pada warganet Maledes, kalau kalian nggak suka dengan fakta yang saya sebutkan ini, ya silahkan tantrum, tuliskan di kolom komentar ya. Dari Tepung Box. Bikin negara yang bikinin orang Inggris. Lagu kebangsaan yang bikinin orang Indonesia. Iya juga kan? Kan yang bikinin Saiful Bahri itu kan. Kamus yang bikinin juga orang Indonesia. Betul? Teguh Iskandar. Otentik sekali bukan? Iya dong. Asli murni tanpa campuran bahan kimia. Dan kocaknya malah ada yang mencatut nama Pak Purwadarminta. Belum cuci muka apa gimana tuh? Saya tahu, mereka mencatut nama Pak Purwadarminta itu ingin menjustifikasi bahwa ya yang memasukkan kosakata bahasa Indonesia itu Pak Purwadarminta. Enggak, kalian mengambil kosakata bahasa Indonesia dari kamus yang ditulis oleh Pak Purwadarminta. Kalian udah minta izin belum? Belum ya. Makanya bahasa kalian nggak berkah. Dari Beni Novendra, numpang ngembanyol Pak D. Indonesia, angin bertiup sangat kencang. Bahasa Maledes, angin bertiup kencang gila. Indonesia, pintu tertutup sangat rapat. Maledes, pintu tertutup rapat gila. Indonesia, orang gila sangat gila. Maledes, bingung. Ini harus apa nih? Nggak mungkin dong orang gila. Konsistensi bahasanya lompat-lompat. Jadi kalau di Maledes ini, untuk mengatakan sesuatu yang banget gitu ya, mereka tuh suka menggunakan kosakata gila. Jadi kalau misalkan ingin mengatakan makanan ini enak banget, makanan ini sedap gila. Kok gila sih? Terus kalau misalkan mobilnya itu laju banget gitu. Nah, mereka akan mengatakan kereta tuh laju gila. Pokoknya yang banget itu namanya gila gitu. Dari Anthony Ernin. Dari narasi video ini berarti kamus bahasa Maledes dibuat orang asing dong, bukan dari orang Maledes sendiri. Betul, mereka memang tidak mempunyai keahlian, kepakaran untuk membuat kamus bahasa kebangsaan mereka sendiri. Gitu. Jadi sehingga mereka kehilangan keautentikan, dan saya nggak tahu ya bagaimana berapa lama Teguh Iskandar itu jadi kepala perkamusan di Maledes ini, dan bagaimana cara transfernya dari Teguh Iskandar kepada orang asli Maledes itu yang menjadi kepala perkamusan itu. Dan hal yang jelas adalah bahwa
Karena kamusnya ini kan mencomot-comot aja kan. Bahasa Indonesia dia ngambil dari Bapak W.J.S. Purwodarminta. Kemudian yang bahasa Melayu klasik dia ngambil dari Wilkinson. Kemudian untuk bahasa Melayunya dia ngambil dari Winstead. Jadi ya udah comot. Akhirnya apa? Kosakata yang dicomot itu menjadi bermasalah. Kenapa? Itu tidak digali dari bottom up. Jadi bukan dari bawah ke atas. Ini semua dari atas. Ngambil ini, terus digabungkan menjadi kamus mereka. Terus mereka berpikir bahwa ya udah sekarang kita harus mensosialisasikan kosakata ini ke masyarakat bawah. Sedangkan kamus bahasa Indonesia diciptakan dari bawah ke atas, di mana kosakata itu digunakan secara umum menyeluruh dulu di masyarakat bawah. Setelah itu baru kosakatanya dimasukkan sebagai kosakata di dalam kamus bahasa Indonesia. Mengapa caranya berbeda? Karena kalau di Indonesia menyusun kamus itu sebagai suatu metode pendidikan. Sedangkan di Maledes membuat kamus itu adalah untuk kejar target. Supaya jumlah kosakatanya sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah ngaku aja lah. Komentar dari Cah Jipang. Ini sebenarnya komentar ini sudah agak lama ya. Bulan Desember tahun 2024. Jadi saya baru buka, terus ini ada yang meminta saya untuk berbicara tentang beberapa kosakata. Dari Cah Jipang, mohon dibahas tentang kosakata arti, makna, erti. Mungkin pernah terkait kosakata definisi. Di medsos lain, saya mengomentari Maledes, warganet Maledes, kalian tidak akan bisa mengerti. Itu yang ditulis oleh Mas Cah Jipang ini. Kemudian dibalas, kenapa nak ertikan lagi? Sudah pun jelas, erti itu. Itu kan arti atau definisi. Terima kasih. Baik, sekarang mari kita bicara tentang kosakata arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi pertama, maksud yang terkandung dalam perkataan kalimat makna. Arti kedua, guna, faedah. Diberikan contoh, apa artinya bagi kamu menyakiti binatang itu? Jadi apa gunanya, apa faedahnya kamu menyakiti binatang itu? Apakah ada kosakata yang tidak baku untuk dari arti itu? Ada, yaitu erti. Dan di sana dituliskan erti itu mempunyai definisi arti. Namun, kosakata erti sebagai kosakata yang berdiri sendiri di Indonesia itu tidak digunakan. Karena di Indonesia akan menggunakan kosakata mengerti. Apakah ada kosakata arti di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada ternyata. Tapi seperti biasa, mereka akan ingin berbeda dengan bahasa Indonesia. Yang di bahasa Indonesia tidak baku, di bahasa mereka itu digunakan, yaitu mereka mengenal kosakata erti. Didefinisikan sebagai satu, maksud yang terkandung dalam suatu perkataan, ayat, peribahasa, ungkapan, lambang, kiasan, makna. Sama nggak definisinya dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi kedua, guna, faedah, kepentingan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Jadi, kita bisa melihat untuk kosakata arti di Indonesia itu adalah kosakata yang baku, dan erti itu tidak ada orang Indonesia menggunakan kosakata erti itu sebagai kosakata itu sendiri, tapi biasanya digabung dengan mengerti. Namun di Maledes, mereka mungkin karena mereka menggunakan ejaan Inggris ya. Kan kalau arti, kalau di eja itu kan E-R-T-I. Jadi disebutlah erti. Bukan arti. Huruf A kan disebutnya E. Arti, kalau mereka cara mengejanya, E-R-T-I. Harusnya ertai, ya kan? Tapi mereka nyebutnya erti. Oke. Kosakata kedua, makna. Makna itu mempunyai definisi arti. Diberikan contoh, ia memperhatikan makna setiap kata yang terdapat dalam tulisan kuno itu. Definisi kedua dari makna itu adalah maksud pembicara atau penulis. Pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Itu makna. Apakah ada kosakata makna di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Definisi pertama itu adalah erti atau maksud. Sama nggak definisinya dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Ini yang lucu. Makna fungsian. Oke. Makna unsur linguistik yang dilihat dari segi fungsi tata bahasanya.
Sama nggak definisinya dengan definisi kedua di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama itu maksudnya apa? Itu kebahasaan tadi kan ya? Sama itu. Kosakata ketiga, definisi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai bentuk tidak baku definisi. Tapi itu nggak digunakan sama sekali oleh rakyat Indonesia. Definisi pertama dari kosakata definisi itu adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Batasan, arti. Definisi kedua, rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Saya selalu di awal video kan saya mengatakan bahwa kanal ini bercerita tentang perbandingan kosakata. Jadi kalau ada komentar dari warganet Maledaes yang ngata-ngatain IQ 78, muka kotak, koyak raba, apa semua itu adalah berarti sudah di luar definisi dari kanal YouTube ini. Karena itu sudah di luar rumusan tentang ruang lingkup yang menjadi pokok pembicaraan. Jadi kalau dalam bahasa orang Maledaes, lari tajuk. Dalam bahasa yang lebih ilmiah lagi, kesesatan logika. Apakah ada kosakata definisi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledaes? Ada dong. Didefinisikan sebagai apa? Kenyataan yang ringkas dan padat bagi menjelaskan konsep atau makna sesuatu kata, frasa, dan lain-lain. Sama nggak dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nah, yang menarik lagi teman-teman, masih banyak rakyat Maledaes tidak mengucapkan kosakata definisi, tapi dia mengucapkan definasi. Dan bahkan yang parahnya itu diucapkan oleh salah satu anggota parlemen mereka. Definasi. Kosakata definasi itu tidak ada di dalam kamus mereka. Mari kita dengarkan bersama ketika anggota parlemen mereka mengucapkan definasi. Khazanah budaya kita seperti Mak Yong, Boria, Gamelan, Mek Mulung bukan sekadar bentuk seni. Mereka adalah naratif hidup nenek moyang kita. Jadi adakah kita benar-benar melakukan cukup untuk memelihara dan mempromosikan khazanah ini? Bagaimana kita memanfaatkan modal budaya kaya kita bukan sahaja untuk memelihara tetapi untuk mempromosikan dan juga meraih manfaat daripada warisan kita. Datuk Pengerusi, tekstil indah, songket dan batik, kedua-dua ini bukan sekadar kain. Ia adalah kanvas yang menggambarkan kehalusan seni, sejarah dan jiwa Malaysia, melambangkan kepelbagaian dan juga kreativiti yang mendefinisikan kita sebagai sebuah negara. Yang mendefinisikan kita sebagai sebuah negara. Teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!